Selamat pagi Istiqomah. Ya, hari ini saya ingin membagi informasi tentang bagaimana sih berbisnis sebagai dropshipper. Nah, kebetulan presentasi yang kami buat ini adalah salah satu presentasi sebagai tugas dari kampus tempat kami melaksanakan pendidikan, yaitu dari Stikom Bali Jimbarans. Jadi anggota kami yang pertama itu adalah Ismet Jayadi dengan NIM 1703888, saya sendiri Iwayan Mujaryana NIM-nya 1703889, ada teman saya Puncak Perkasa Hakim 1730894, juga ada Ibu Tu Aris Ananta 1703889, Domingus Dinga Tonggoro 1730908, Muhammad Muharan Daen itu di 1730929, Joshua Aliansa Pranajaya 1830221, Inyo Manesa Mas Gunadi 1830233, Gusti Ayu Putudiah Risna Anjali 1830235, Karina Gita Krisnanda 1730607, Gregory Renaldi Maurich 1830674, Kade Wahyu Surya Panada 1830724. Baik, kemudian saya ingin menjelaskan tentang apa itu dropshipper ya. Dropshipper adalah pihak yang melakukan pemasaran produk dari pihak lain. Dropshipper tidak menyimpan stok barang, tetapi saat ada pesanan dari produk yang dipasarkan, pihak dropshipper akan meneruskan pesanan ke pihak distributor maupun supplier ataupun produsen yang selanjutnya akan diproses hingga dikirim oleh pihak distributor ke pemesan maupun konsumen. Adapun latar belakang yang kami buat tentang perusahaan kami yaitu yang pertama, modal yang dibutuhkan begitu kecil atau bahkan sebagai seorang dropshipper kita bisa tanpa modal. Yang kedua, berjualan cukup dari rumah melalui media sosial. Yang ketiga, tidak perlu mempunyai stok barang. Yang keempat, sudah tersedianya marketplace untuk berjualan online karena banyak orang berminat berbelanja secara online, apalagi dalam situasi saat ini. Adapun tujuan dari usaha yang kami buat yaitu kami memilih untuk menjadi dropshipper dengan tujuan yang pertama adalah pastinya memenuhi tugas proyek UAS, mata kuliah kewirausahaan ya. Terus yang kedua menambah penghasilan dengan modal yang sedikit, dan yang ketiga ya kami belajar untuk berwirausaha. Mengenai visi dan misi perusahaan kami, ya tentunya kami akan jelaskan dalam slide selanjutnya. Yaitu visi kami menjadi dropshipper, yaitu sebagai usaha yang terpercaya dalam kalangan semua generasi ya. Mau generasi X, Y, milenial, dan yang lainnya, itu adalah merupakan visi kami. Terus yang kedua, kalau untuk misi perusahaan kami adalah yang pertama, memberikan konsistensi kualitas pelayanan bagi semua pelanggan. Yang kedua, memberikan keuntungan bagi pemilik usaha dan kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, mengembangkan bisnis usaha pada semua wilayah. Ya, adapun ketika kita melakukan sebuah usaha atau pekerjaan atau yang selainnya itu kita pasti mempunyai keunggulan ataupun kelemahan. Baik, saya akan langsung saja untuk keunggulan dan kelemahannya menjadi seorang dropshipper itu adalah kalau berbicara masalah keunggulan ya, teman-teman,
menjadi dropshipper itu yang pertama itu praktis, ya. Tidak berbelit-belit, tidak susah dan lain sebagainya. Yang kedua, risiko produksi juga kecil karena kita tidak yang menyediakan sesuatu barang yang mungkin bisa merugikan dari perusahaan itu sendiri. Yang ketiga, dapat dijalankan dimanapun dan kapanpun. Ya, kapanpun ya. Maksudnya adalah ketika sudah ada seperti saat ini, koneksi internet di mana-mana, kita bisa mau di rumah, mau di luar sambil jalan-jalan dan lain sebagainya itu bisa kita lakukan ya. Itu keunggulannya. Yang keempat, tidak perlu repot mengurus stok barang karena memang kita tidak mempunyai stok barang. Kemudian, ada pun juga kelemahan menjadi dropshipper yaitu ya tidak dapat memantau stok barang. Jadi ketika ada yang order dan lain sebagainya, kita cari dulu dan lain sebagainya ya. Yang mana ada perusahaan-perusahaan yang sanggup untuk menyediakan stok barang tersebut. Terus yang kedua, keuntungannya kecil ya, of course ya, karena modal kita kecil, ya pastilah keuntungan yang kita dapatkan juga begitu kecil ya. Yang ketiga itu kurang mengetahui kualitas barang. Ya, bagaimana kita bisa mengetahuinya tanpa kita melihat details dulu. Tapi ya pastinya kita sebelum kita melihat kualitas tersebut kita akan mencari, coba mereview komen-komen yang ada di mana atau produsen atau yang mensuplai barang itu seperti apa sih komen-komennya di situ ya kita bisa mendapatkan referensinya. Yang keempat, kalau berbicara masalah risiko komplain dari customer ya pasti akan meningkat ya itu risikonya karena ya kita nggak bisa mengetahui kualitas barang yang kita akan pasarkan. Ya adapun konsep dari dropshippers itu adalah jadi kalau teman-teman melihat ya di dalam slide ini, inilah proses sebagai dropshipper tersebut ya. Yang pertama itu pembeli dulu melakukan pemesanan dan pembayaran ke dropshipper. Nah, terus yang kedua, dropshipper meneruskan pesanan kepada supplier atau yang menyediakan barang yang dipesan. Kemudian dari pihak supplier memproses dan mengirim barang ke pembeli dengan nama dropshipper ya. Jadi kurang lebih prosesnya simple seperti itu. Walaupun terbilang modal kecil bahkan tanpa modal, cuman di dalam suatu perusahaan atau usaha struktur organisasi itu harus jelas ya, di mana dalam usaha kami yang kami buat rangkaiannya dalam struktur organisasi perusahaan itu harus satu ada pimpinan. Pimpinan tertinggi dalam perusahaan kami sebut adalah manajer. Nah, di bawah manajer itu pastinya kami akan bagi menjadi tiga bagian. Yang paling penting adalah satu bagian keuangan di mana bagian keuangan ini adalah melakukan pengelolaan masalah pembayaran dan penerimaan uang. Yang kedua, ya tentunya dalam perusahaan kita perlu bagian pemasaran atau marketing. Kalau tidak ada itu ya bagaimana kita akan memasarkan perusahaan kita kepada konsumen ya. Nah, kemudian di bawahnya itu pemasarannya bisa melalui akun sosial media. Ya contohnya seperti saat ini ada Instagram, Facebook, LinkedIn dan lain sebagainya ya. Nah, bagian penjualan juga kami akan mengatur di masing-masing wilayah itu dengan ada koordinatornya. Jadi sehingga lebih terstruktur di mana yang kami terapkan atau yang kami inginkan untuk saat ini target kami adalah meliputi wilayah Denpasar dan Badung, Tabanan, Gianyar, Singaraja, Negara, dan Karangasem. Itu normalnya untuk saat ini adalah kami fokus untuk di wilayah Bali sendiri. Nah, kalau berbicara masalah tugas dan fungsi, contohnya tadi bagian-bagian yang kami buat, seperti contohnya keuangan ya, teman-teman. Jadi secara umum fungsi dari bagian keuangan tersebut adalah ya sebagai penunjang dari operasional, berjalan dengan lancar sehingga tujuan akhir untuk meraih profit atau keuntungan dapat terlaksana. Adapun secara spesifiknya dapat ya kami jelaskan bahwa bagian keuangan sebagai salah satu divisi ya atau bagian yang memiliki fungsi utama sebagai administrator
dan controller dari sisi finansial agar operasional dapat berjalan dengan lancar. Fungsi administrasinya yaitu pertama ya lakukan pencatatan segala transaksi yang ada, mengelola keuangan, yang ketiga itu adalah menyediakan informasi keuangan untuk keperluan pengusaha serta pihak terkait yang dipandang perlu. Ya, kalau kami berbicara masalah tugas fungsi bagian pemasaran atau marketingnya, ini adalah yang pertama, atas segala promosi jasa serta spesial promo dan lain-lain. Itulah tugasnya. Jadi mempromosikan, spesial promo, dan lain sebagainya. Yang kedua, ya berperan sebagai atau atas seluruh material promosi seperti berita, brosur, dan aktivitas, telemarketing, dan lain sebagainya. Yang ketiga, atas tarif pelayanan, kampanye, promosi, program lainnya, perjanjian kerjasama di bawah pengawasan ya tentunya adalah manajer ya. Terus yang keempat, atas seluruh cara promosi baik melalui email dan media itu adalah teknik dari bagian pemasaran. Kalau di bagian penjualan beda lagi nih, teman-teman. Ya, fungsinya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama itu bertanggung jawab mereka atas pencapaian total pendapatan atas target yang sudah dibuat. Yang kedua bertanggung jawab atas pengembangan target pasar pada sebuah wilayah ya tentunya khususnya di wilayah Bali ya. Terus yang ketiga, mempertahankan kualitas pelayanan dalam pengaturan pembayaran. Jadi ya jangan ditunda-tunda, kalau misalnya bisa langsung dibayar ya sudah dibayar langsung. Terus yang keempat, memberikan kemudahan untuk bertransaksi atas jasa yang dilakukan oleh perusahaan. Ya, ini yang mungkin kita juga menggunakan media-media keuangan untuk memudahkan transaksi baik secara tunai maupun non tunai. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk masalah jenis usaha yang kami buat sebagai tugas dari program kuliah kami. Ya mungkin kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, mungkin kami akan bisa jawab nantinya. Dan jika ada salah kata, jika ada salah penyampaian, mohon dimaafkan karena kami juga baru belajar. Terima kasih.